Beli saja teman-teman, dibeli, tetap gacor meskipun itu betina. Saya membuktikannya sendiri teman-teman. Ini burung dari lolohan. Kalau kisaran harga di sini itu sekitar enak teman-teman, meskipun dipegang ya mau tetap ngekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berjumpa lagi di channel yang membahas tentang seputar hewan peliharaan. Untuk video kali ini teman-teman, bagaimana perawatan burung pelatuk, terutama pelatuk bawang. Sama sebenarnya, kalau di belakang itu ada pelatuk sampit, pelatuk kijang, pelatuk beras. Cuma masih di fokus pemasteran teman-teman, meskipun burung masteran tetap sama saya di masteri. Ini burung pelatuk yang di video sebelumnya sekarang sudah besar, dan ini nunggal teman-teman. Saya belinya nunggal, teman-teman bisa lihat sendiri. Banyak yang bilang kalau nunggal itu jantan, belum tentu. Ini asli nunggal, saya sendiri yang beli ke petani yang ngambil, memang satu sarang nunggal dan ternyata betina. Tapi kalau nunggal kebanyakan itu burungnya besar. Teman-teman bisa lihat sendiri posturnya, hampir tidak kalah jauh dengan cuca hijau. Besar sekali burungnya teman-teman, lihat. Dan ini untuk teman-teman, untuk kenyamanan biar rajin berkicau, teman-teman usahakan kalau untuk tangkringan menggunakan akar yang melingkar seperti ini dan vertikal, disatukan dengan besi yang menancap. Karena kenapa? Kalau tangkringannya itu vertikal teman-teman dan melingkar, burung itu kakinya itu nyengkramnya kanan kiri, jadi masuk. Kalau misalkan itu menggunakan balok yang, karena sudah sebelum dikasih yang melingkar seperti ini, dikasih yang segi empat teman-teman, yang persegi, yang kotak, ternyata kakinya itu yang satunya sering meleset. Dan usahakan cari yang kasar teman-teman, biar tidak licin. Kalau ada akar dari mangga gole India teman-teman, kalau ada, kalau nggak ada teman-teman bisa ada di online shop beli. Kalau ini saya ada memang teman-teman di daerah sini, tinggal ini nggak beli, ngambil sendiri tangkringannya. Jadi teman-teman untuk tangkringan seperti ini, dan untuk air teman-teman bisa diganti tiap hari kalau ingin gacor. Ini 5 detik, kadang 10 detik teman-teman dari bunyi, tidak sampai menitan, 10 detik, paling lama 15 detik. Nah ini burung pelatuk ini tetap saya masterin teman-teman, dimasteri RPM, rambatan paruh merah, karena hampir sama, nyerecetnya itu hampir sama. Bunyi MP3 tetap itu di dekatnya 24 jam gitu. Meskipun pelatuk beras, pelatuk kijang tetap saya masterin RPM gitu. Jangan lupa kotoran dibersihkan, kesehatan nomor 1 teman-teman. Burung apapun kalau sehat, nggak itu doping alami. Burung apapun kalau sehat akan gacor, akan ngekek sendirinya teman-teman. Terutama ya air ya diganti. Misalkan sudah waktunya 1 hari kelihatannya kotor, apalagi burung pelatuk ini gampang sekali mengeluarkan kotoran. Biasanya sampai ke keluar ruji teman-teman, kadang jatuh ke cepuknya, itu dikontrol. Jangan harap burung apapun kalau misalkan itu nggak sehat, sakit akan gacor. Dan untuk IF saya 7 cuma pagi. Setelah itu furnya teman-teman, jadi 7 pagi sampai malam, pagi lagi. Jadi cukup sekali dalam 1 hari baru dikasih furnya tersebut teman-teman. Dan ada yang bilang kalau misalkan pelatuk bawang itu ingin gacor, itu terapi lapar, harus dibikin lapar. Iya memang ada efeknya, cuma kalau saya tidak terlalu dibikin lapar, paling cuma 4 jam baru dikasihkan lagi. Toh meskipun ini kenyang karena sudah fur kering, tetap aja gacor teman-teman, tetap aja gacor. Cuma kalau pengen lebih panjang, kalau ini nggak tahu kenapa, kalau nggak ada saya, nggak ada majikannya, itu tambah ngekeknya itu bisa sampai 10 detik teman-teman. Tapi kalau lagi gini ini paling cerit cuma 5 detik, 4 detik gitu teman, nggak sampai panjang. Nggak tahu kenapa. Yang jelas kalau pelatuk bawang ini teman-teman, kalau misalkan dari lolohan, meskipun tidak terapi lapar tetap ngekek. Cuma bedanya ngekeknya itu tidak panjang kalau misalkan dalam keadaan kenyang. Karena saya tidak pernah mengalami, tidak pernah membeli pelatuk burung apapun, bukan hanya pelatuk, itu dari omboyokan, dari pikatan, nggak pernah teman-teman. Semua burung yang saya pelihara itu semuanya itu dari lolohan, dari perenjak, cendet, jalak, semuanya itu dari lolohan. Nah ini buktinya enak teman-teman, meskipun dipegang ya mau tetap ngekek. Cuma kalau pengen ngekek panjang, terapi lapar
paling 3 jam. Ngekeknya agak panjang teman-teman, sampai 8 sampai 10 detik teman-teman. Dan ini yang saya kasih tahu sama teman-teman, jangan pernah fanatik sama burung pelatuk yang jantan ataupun betina. Ini contohnya saya pelihara yang betina, ngekek tetap gacor teman-teman. Jadi banyak yang bilang, oh ini betina, gak kira gacor. Katanya siapa? Ini saya pelihara yang betina, gacor. Kadang nggak nyampe 10 detik. Kalau misalkan sudah lapar, itu langsung ngekek teman-teman. Nggak nyampe 15 detik ngekek lagi. Jadi nggak usah fanatik. Kalau misalkan ada yang nawarin itu jantan betina, pelihara saja teman-teman. Kalau burung pelatuk ini jantan betina sama saja. Cuma yang membedakan mungkin dari segi style, dari di kepala jambulnya itu merah. Mungkin itu yang ada nilai plus pelihara yang jantan. Kalau yang betina itu biasanya ngekeknya itu lebih sering. Kalau setahu saya, karena ada teman yang mempunyai jantan itu ngekeknya itu lebih panjang, cuma jarang-jarang. Kalau betina ngekeknya itu sering, tapi gak sepanjang yang jantan. Setahu saya teman-teman. Jadi gak usah fanatik. Kalau misalkan sudah ada lolohan burung pelatuk, pelatuk bawang, meskipun itu betina, beli saja teman-teman. Dibeli, tetap gacor meskipun itu betina. Saya membuktikannya sendiri teman-teman. Ini burung dari lolohan. Kalau kisaran harga di sini itu sekitar 350-400. Masih bulu jarum, tapi yang jari 3. Kalau jari 4 kurang paham. Ada yang bilang 1 juta lebih kalau yang jari 4. Apalagi ya pemandian. Pemandiannya saya ini setiap kotoran di bawah sudah banyak. Jadi saya tidak mempunyai tanggal paten ataupun jam paten, hari-hari paten, tidak teman-teman. Pokoknya kalau sudah dilihat di bawah itu kotorannya sekiranya agak banyak, langsung saya dibersihkan semuanya sangkarnya. Karena kalau pelatuk bawang biasanya kotorannya ini nempel di jeruji sampai di tangkringan, baru sekaligus sama saya dimandikan. Dimandikannya saya tetap menggunakan sampo, dicampur sedikit agar didis, agar sampai basah ke dalam teman-teman. Apalagi selain pemandian, sudah tangkringan, sudah makanan fur menggunakan apa dari lolohan. Yang jelas saya merekomendasikan sama teman-teman, jangan pikatan, jangan pulut, jangan ambil dari dewasa hutan teman-teman. Itu menjaga ekosistem biar tetap terjaga, biar tetap lestari, biar tidak punah. Di alam liar itu tetap berkembang biak. Kalau misalkan diambil indukannya, takutnya di alam liar itu lagi meloloh, di pohon itu masih ada anakannya, terus diambil. Gimana? Siapa yang mau ngasih makan anakannya? Pasti mati teman-teman. Kalau diambil lolohannya seperti ini, insya Allah nanti indukannya akan berkembang biak lagi. Sudah lengkap ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, tanyakan apa, akan saya jawab semampu saya. Sampai di sini videonya, semoga ini bermanfaat dan mengedukasi. Kalau misalkan ada edukasi dan informasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.